Oke, selamat bergabung teman-teman. Selamat datang di online kelas saya Nabila Dutanusa. Pada pembahasan kali ini di Financial Accounting 1, session 1, kita akan membahas tentang what is accounting, jadi apa itu akuntansi, karena mungkin ini mengantar bagi teman-teman untuk pertama kali yang baru mempelajari apa itu akuntansi. Oke, dalam pembahasan kali ini nanti saya akan membagi ke dalam beberapa pembahasan singkat ya. Jadi yang pertama saya nanti akan membahas tentang stakeholder, kemudian nanti saya akan membahas tentang laporan keuangan, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang akuntansi, dan saya split menjadi 3 bagian ya, ada proses, kemudian juga ada profesi, dan juga standar akuntansi. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan stakeholder, mungkin teman-teman juga harus mulai melihat ya atau membaca beberapa referensi tentang berbagai jenis institusi atau lembaga bisnis yang ada di Indonesia seperti PT, CV, begitu ya. Jadi nanti bisa mengikuti selanjutnya hanya untuk sekedar mengetahui saja ada beberapa jenis lembaga bisnis di Indonesia ya. Nah, kita masuk tentang pembahasan pertama tentang stakeholder ya. Jadi perusahaan atau sebuah lembaga itu pasti memiliki keterkaitan atau hubungan dengan dua jenis bidang atau dua jenis pihak. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal ya. Nah, untuk internal sendiri kita tahu bahwa di dalam perusahaan itu ada beberapa pemangku kepentingan seperti komisaris misal kalau itu memang bentuknya adalah PT ya, kemudian direksi atau jajaran pimpinan begitu, kemudian juga karyawan ya. Jadi manajemen di dalam perusahaan itu merupakan bagian internal. Nah, kemudian juga pihak yang kedua adalah pihak eksternal ya. Pihak eksternal adalah pihak yang ada di luar dari perusahaan. Contohnya di sini adalah yang pertama pemegang saham. Jadi kalau misal pemegang saham itu adalah masyarakat, maka bisa kita katakan masyarakat sebagai pemegang saham di sini sebagai pihak eksternal. Namun jika ternyata komisaris atau direksi juga ada yang memiliki saham, itu kita bisa sebut mereka pihak internal. Nah, kemudian yang kedua adalah pemasok atau supplier. Jadi perusahaan biasanya memiliki pemasok atau supplier bahan baku jika memang itu perusahaan manufaktur ya. Namun jika bukan perusahaan manufaktur juga bisa biasanya terkadang memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan lain yang di mana perusahaan itu sering bekerja sama. Kita bisa sebut itu vendor begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada bank ya. Jadi bank di sini bisa menjadi partner dalam berbisnis. Contohnya ketika perusahaan menyimpan uangnya di bank ya, maka ada keterkaitan perusahaan dengan bank. Kemudian bisa juga ketika perusahaan meminjam uang atau meminjam dana dari bank begitu. Maka di sini bank sebagai kreditur. Kemudian konsumen juga adalah pihak eksternal. Jadi kita bisa katakan konsumen di sini memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah memiliki keterkaitan atau hubungan dengan perusahaan. Kalau mungkin di bidang bisnis kita bisa lihat keterkaitan ini kaitannya biasanya terkait dengan masalah pajak ya. Jadi pemerintah ada andil hubungan dengan perusahaan biasanya di bidang pajak. Nah, kedua pihak tersebut kita bisa sebut mereka adalah stakeholder ya. Jadi stakeholder merupakan pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang laporan keuangan. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang laporan keuangan ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang stakeholder. Nah, biasanya masing-masing stakeholder itu memiliki kepentingan juga dengan informasi keuangan di dalam perusahaan. Informasi keuangan di dalam perusahaan biasanya tertuang atau tercatat di dalam sebuah laporan keuangan ya. Kita sebut dengan laporan keuangan atau bahasa Inggrisnya adalah financial statement. Nah, di dalam laporan keuangan biasanya mencakup beberapa informasi keuangan seperti bisa kita lihat di sini ya. Ada aset, kemudian ada utang ya. Jadi kalau aset mungkin teman-teman tahu dana atau kas perusahaan ada berapa, kemudian aset-aset lain misal tanah, kemudian pabrik, bangunan, kemudian kendaraan, kemudian bisa juga mesin yang ada di pabrik, kemudian bisa juga aset-aset investasi, misal perusahaan memiliki investasi di saham di perusahaan lain seperti itu.
ya. Kemudian ada juga tadi ya, utang perusahaan kepada kreditur, misal kepada bank ya, atau juga utang-utang yang terkait dengan utang bisnis atau mungkin yang harian ya. Jadi misal perusahaan membeli sesuatu kepada supplier namun belum dibayar. Nah, uang tersebut dicatat di dalam utang ya. Kemudian yang ketiga adalah modal. Jadi modal di sini adalah modal yang digunakan perusahaan untuk beroperasi. Jadi modalnya ada berapa, itu tercermin semua di laporan keuangan. Setelah itu ada laporan berisi tentang laba dan rugi yang dialami oleh perusahaan dalam 1 tahun atau 1 periode ya. Dan informasi yang terakhir adalah terkait dengan perubahan modal ya. Jadi terkadang modal itu bertambah ataupun berkurang, dan di laporan keuangan semuanya jelas tertulis ya. Jadi perubahannya berapa, apakah ada penambahan ataupun ada pengurangan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa laporan keuangan itu terdiri dari 4 jenis laporan ya. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan, yang isinya adalah catatan historical tentang tadi aset, utang, dan juga modal di dalam perusahaan. Jadi dari tahun ke tahun perubahannya terlihat ya, tahun ini berapa, tahun lalu berapa, begitu. Itu semua ada di neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan yang kedua adalah laporan laba rugi ya. Jadi di dalam laporan laba rugi kita bisa melihat berapa pendapatan dari perusahaan, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun atau 1 periode. Kemudian di situ kita bisa lihat pajaknya berapa, karena ketika ada pendapatan berarti perusahaan juga wajib membayar pajak. Maka pajak tersebut dimunculkan pada laporan laba rugi. Dan yang terakhir kita bisa melihat income ataupun laba bersih dari perusahaan tersebut. Bisa juga kalau memang biayanya lebih tinggi dari pendapatan, maka yang muncul adalah rugi. Nah, laporan selanjutnya adalah laporan arus kas ya. Jadi di dalam satu set laporan keuangan itu juga ada yang dinamakan dengan laporan arus kas. Disebut arus kas karena memang di laporan tersebut menggambarkan aliran kas yang ada di perusahaan. Jadi kas di perusahaan itu kan digunakan untuk berbagai macam hal ya, termasuk untuk investasi, untuk membayar utang begitu ya, untuk membayar biaya. Nah, laporan aliran kasnya itu dicantumkan di dalam laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Sama seperti yang sudah saya bahas tadi ya, jadi di laporan keuangan harus mencantumkan perubahan modal yang ada di dalam 1 periode pelaporan keuangan. Contohnya di periode ini perusahaan memiliki modal, kemudian tahun depan misal ada pemasukan dana atau modal tambahan saham dari pemegang saham begitu ya, atau investor baru, maka dicatat di laporan perubahan modal. Begitu juga ketika pemilik saham atau mungkin pemilik modal mengambil sebagian modalnya ya untuk kepentingan pribadi atau mungkin pengambilan rutin, maka dicatat di laporan perubahan modal juga. Oke, selanjutnya kita akan lihat kegunaan laporan keuangan ya. Di sini ada beberapa kegunaan dari laporan keuangan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah menyediakan informasi posisi keuangan perusahaan. Jadi di dalam laporan keuangan kita bisa melihat posisi keuangan di perusahaan itu seperti apa. Seberapa banyak asetnya, seberapa banyak utangnya, seberapa banyak modalnya, bagaimana juga dengan laba dan juga misal biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah media komunikasi antara manajemen dan stakeholder lainnya. Tadi sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan. Masing-masing dari mereka membutuhkan informasi keuangan yang dikomunikasikan dengan menggunakan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah gambaran kesehatan dan kondisi keuangan perusahaan, serta pertumbuhan dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa keuangan perusahaan itu juga memiliki banyak kondisi. Ada bisa kadang-kadang dalam kondisi sehat maupun kadang-kadang tidak kondisi sehat. Nah, kondisi tersebut bisa tercermin dalam laporan keuangan ya. Dan pertumbuhan serta kinerja juga bisa dilihat di laporan keuangan. Misal, pertumbuhan penjualan pada tahun ini dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan pada tahun lalu. Itu semua tadi sudah saya bahas bisa tercermin di dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi perusahaan ini ada yang dimiliki oleh beberapa pihak ya, atau mungkin pemegang saham. Nah,
Bentuk pertanggungjawabannya bisa menggunakan laporan keuangan tadi. Jadi, manajemen atau pengelola perusahaan melaporkan kinerja perusahaannya kepada pemilik modal atau pemilik saham ya, untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama satu periode. Itu bisa dengan bentuk laporan keuangan. Nah, bentuk pertanggungjawaban ini juga nanti kebutuhannya berbagai macam hal tergantung dari pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Ya, jadi sebenarnya fokus akuntansi itu adalah aktivitas di mana dia fokusnya adalah pada communicating the numbers atau mengkomunikasikan angka. Tentunya angka-angka yang ada di dalam perusahaan ya, terkait dengan keuangan perusahaan. Karena dengan mengkomunikasikan angka-angka tersebut, pemegang saham ataupun stakeholder bisa menentukan langkah ke depannya akan seperti apa. Begitu juga dengan pihak internal atau manajemen, juga bisa menentukan langkah atau strategi pengembangan perusahaannya seperti apa. Apakah akan menambah pabrik, apakah akan menambah cabang, begitu itu juga bisa ditentukan dengan melihat angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Jadi fungsi atau esensi dari laporan keuangan ini sendiri sebenarnya fungsinya adalah mengkomunikasikan informasi terkait dengan angka-angka keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya akan saya bahas sedikit lebih spesifik lagi tentang penggunaan laporan keuangan oleh kedua belah pihak, yaitu tadi internal dan juga eksternal. Yang pertama kita akan bahas dulu kegunaan laporan keuangan untuk pihak internal ya. Jadi pihak internal di sini kaitannya adalah bisa kita sebut dengan mungkin manajemen di dalam perusahaan ya. Biasanya dipimpin oleh manajer begitu, yang tugasnya adalah merencanakan, kemudian mengelola dan juga melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin perlu diambil keputusan ya berdasarkan dengan angka-angka. Contohnya adalah bidang atau bagian keuangan atau finance ya. Di sini kita bisa lihat contohnya apakah kas cukup untuk membayar dividen kepada pemegang saham perusahaan ya. Jadi perusahaan juga membagikan dividen atau bagian dari labanya kepada pemegang saham. Nah, jumlahnya berapa itu kadang perlu dipertimbangkan dan kita harus melihat angka-angka di laporan keuangan. Kemudian yang kedua contohnya adalah untuk bidang marketing ya. What price for a Nokia cell phone will maximize the company's net income ya. Berapa harga untuk handphone Nokia ya yang akan bisa memaksimalkan laba bersih dari perusahaan ya. Jadi untuk menentukan sebuah harga produk ya, kadang-kadang kita juga perlu melihat angka-angka di laporan keuangan, di mana nanti angkanya kalau bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan laba bersih yang akan didapat oleh perusahaan. Kemudian bidang yang ketiga yang sering berkaitan dengan laporan keuangan adalah human resource atau SDM ya. Kita tahu bahwa pembayaran gaji itu juga memakan biaya yang cukup besar bagi sebuah perusahaan. Nah, kepentingan untuk menaikkan gaji bagi karyawan itu juga harus mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi bagian SDM juga harus melihat apakah dananya cukup atau tidak untuk menaikkan gaji pegawai di tahun depan gitu. Jadi bagian SDM biasanya harus melihat angka-angka di laporan keuangan. Dan yang terakhir di sini adalah bagian manajemen ya. Bisa dilihat di sini which PepsiCo product line is the most profitable ya. Jadi ini contohnya ada di perusahaan Pepsi. Jadi produk Pepsi apa ya, lini produk yang mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan ya. Should any product lines be eliminated? Apakah lini produk tertentu harus dieliminasi atau dihapus begitu. Jadi kadang perusahaan mempertimbangkan apakah akan membuka lini bisnis baru atau ekspansi terhadap pabrik-pabrik baru ya, dia membuka pabrik baru di tempat lain. Itu juga harus mempertimbangkan dari sisi keuangan dan harus melihat angka-angka di laporan keuangan. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Jadi di sini pembahasannya adalah tentang kegunaan laporan keuangan bagi pihak eksternal ya. Tadi kita sudah bahas tentang pihak internal, sekarang kita lihat untuk pihak eksternal. Untuk pihak eksternal di sini fokusnya ada di dua ya, yaitu untuk investor dan juga kreditor. Investor yang dimaksud di sini adalah pemilik saham atau pemilik modal. Jadi kita bisa sebut dia adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Ya, pemegang saham itu juga dinamakan dengan investor ya. Nah, kreditor adalah orang atau pihak yang meminjamkan dana ke perusahaan. Ya, dia sifatnya biasanya sementara, hanya meminjamkan dana saja. Nah, investor itu menggunakan informasi keuangan itu biasanya untuk mempertimbangkan apakah dia akan mempertahankan perusahaan yang dimilikinya ya, sahamnya, atau mungkin menjualnya.
Ya, bagi calon investor biasanya laporan keuangan digunakan untuk mempertimbangkan apakah calon investor tersebut akan membeli saham atau tidak. Nah, untuk kreditor biasanya informasi keuangan yang ada di laporan keuangan itu menggambarkan profil risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mampu membayar utangnya atau tidak, itu bisa tercermin dalam laporan keuangan. Nah, kreditur biasanya melihat angka-angka rasio kesehatan dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan rasionya menunjukkan bahwa keuangannya sehat, maka kreditur bisa saja dia mengesahkan atau mau meminjamkan dana kepada perusahaan. Namun jika profil risiko atau mungkin ada rasio yang mungkin dihitung ternyata perusahaan menunjukkan ketidaksehatan dalam sisi keuangan, maka bisa saja kreditur tidak mencairkan dananya atau tidak ingin meminjamkan dananya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa laporan keuangan juga digunakan pihak eksternal yang lainnya, tidak hanya investor dan juga kreditor, tapi juga di sini kaitannya dengan pemerintah, ya. Jadi ada beberapa keterkaitan. Yang pertama adalah terkait dengan pajak. Jadi kita bisa melihat bagaimana kepatuhan dari perusahaan tersebut dalam membayar pajak itu tercermin dalam laporan keuangan mereka, ya. Jadi ketika auditor pajak atau kantor pajak ingin melihat apakah perusahaan tersebut sudah membayar pajak dengan teratur atau tertib, maka kita bisa lihat di laporan keuangannya. Nah, keterkaitan yang kedua adalah ada keterkaitan misal pelaporan-pelaporan yang memang dikhususkan pada kementerian-kementerian tertentu, ya, keterkaitannya dengan laporan keuangan, ya. Jadi bisa saja laporan keuangan dijadikan bahan pertanggungjawaban kepada kementerian tertentu gitu, tidak hanya tadi pajak, ya, tapi ada juga pihak lain yang berkaitan, ya. Misalnya tentang ketenagakerjaan gitu, ya. Itu juga kita bisa lihat, ya. Jadi dari Kementerian Tenaga Kerja bisa melihat apakah pembayaran gaji itu sesuai atau tidak, begitu, ya. Nah, ada tambahan juga sedikit bahwa customer atau konsumen juga biasanya melihat laporan keuangan perusahaan, ya. Dan juga di sini ada labor unions atau labor unions itu serikat pekerja biasanya juga melihat laporan keuangan. Itu adalah contoh pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal. Ya, selanjutnya kita lihat di sini saya contohkan satu laporan keuangan perbankan di Indonesia yang cukup besar, ya. Dia sahamnya cukup besar, kapitalisasinya. Laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI pada tahun 2019, ya. Nah, laporan keuangan Bank BRI ini terdiri dari beberapa jenis. Tadi saya sudah sebutkan bahwa laporan keuangan memiliki 4 jenis, ya. Nah, yang saya tampilkan pada pembahasan kali ini hanya terfokus pada neraca atau laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi, ya, karena laporan lain akan dibahas secara spesifik di sesi-sesi selanjutnya. Saya akan bahas sekilas. Di sini kita bisa lihat ini adalah laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk khusus laporan posisi keuangan atau neraca, ya. Bisa dilihat di sebelah kiri ini merupakan nama akun-akun yang ada di dalam perusahaan, ya, di dalam Bank BRI tersebut. Di sini yang pertama, golongan yang pertama di sini adalah aset, ya. Nah, aset itu terdiri dari berbagai macam. Di bawahnya ada kas, kemudian ada giro, ya, dan sebagainya. Efek-efek, wesel, obligasi dan sebagainya, ya. Di sini ada banyak hal. Nah, kemudian kita lompati yang catatan, ini hanya catatan penjelas saja. Di sebelah kanannya 31 Desember 2019. Di sini adalah angka yang tercermin, ya, tercermin di dalam laporan keuangan untuk tahun 2019. Jadi periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Di sebelah kanannya adalah periode yang sebelumnya atau tahun 2018. Begitu juga di sebelah kanannya lagi, yang paling kanan adalah yang tahun 2017, ya. Kenapa laporan dibuat seperti ini neraca? Ya, ini hanya untuk membandingkan saja, ya. Jadi ketika kita bisa melihat di sini kas dari Bank BRI, ya, ini dalam jutaan rupiah, ya. Berarti di sini ada 30 triliun pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 dia ada 27 triliun. Ada peningkatan kas sebanyak sekitar 3 triliun, begitu. Begitu juga akun-akun lainnya. Ini adalah salah satu contoh untuk aset yang ada di dalam laporan keuangan Bank BRI. Kemudian kita lihat selanjutnya masih di neraca atau laporan posisi keuangan, ya, masih aset. Jadi aset tadi ada beberapa jenis. Di sini juga aset yang lanjutan, ya. Ada aset tetap juga, ya. Tadi selain kas juga ada aset tetap, ya. Aset tetap di sini ada beberapa jenis juga, ya. Nah, total asetnya di sini ada, teman-teman bisa lihat juga, ya, ada cukup banyak, ya.
total asetnya ada di bagian bawah sendiri ya. Ini kalau di dalam jutaan rupiah berarti nolnya ditambah 6 begitu ya. Ini 1.400 triliun asetnya pada 31 Desember 2019, dan di tahun 2018 asetnya ada 1.296 triliun ya. Jadi ada peningkatan aset. Kita bisa nilai sedikit di sini bahwa aset dari Bank BRI bertambah ya. Nah, kita lihat selanjutnya di dalam laporan posisi keuangan atau neraca itu tidak hanya ada aset, tapi juga ada liabilitas. Liabilitas itu maksudnya adalah kewajiban atau utang. Jadi kita bisa lihat di sini kewajiban atau utang yang ada di dalam Bank BRI atau liabilitasnya pada tahun 2018 itu ada 1.090 triliun ya. Kemudian pada tahun 2019 naik utangnya menjadi 1.183 triliun. Jadi ketika aset bertambah biasanya utang juga bertambah. Itu berarti tadi kemungkinan ada aset-aset yang didapatkan dari hutang gitu ya. Kita lihat selanjutnya. Ini tadi total dana sirkah di sini karena BRI itu kan memiliki grup ya, dan juga ada yang syariah. Jadi di sini juga masuk di dalamnya ya. Nah, kemudian ekuitas ya. Ekuitas itu adalah modal. Modal itu juga masuk di neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi yang ada di neraca itu ada aset yang pertama, kemudian ada liabilitas atau utang, dan yang ketiga adalah modal atau ekuitas ya. Jadi aset itu adalah tambahan antara utang dan juga modal. Ketika modal tidak cukup untuk membeli aset, maka dia harus berhutang ya. Jadi persamaannya adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Kita lihat modal dari Bank BRI ya. Di sini modal dari Bank BRI ada sekitar 1.296 triliun pada tahun 2018, dan di tahun 2019 naik menjadi 1.416 triliun begitu. Ya, itu adalah tadi 185 miliar ya, ini ya 185 triliun, dan modalnya di 2019 208 triliun. Oke, ini adalah tadi ya totalnya ya keseluruhan. Kita lihat contoh laporan berikutnya, yaitu laporan laba rugi ya. Jadi di laporan laba rugi itu biasanya mencantumkan kinerja perusahaan dalam satu periode. Kalau tadi neraca itu biasanya hanya historikal ya, jadi dari tahun ke tahun. Tapi kalau di laba rugi itu hanya satu periode laporan saja. Jadi pendapatan atau biaya yang ada di laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan biaya hanya dalam satu periode atau satu tahun saja. Kita lihat di sini bahwa pendapatan perusahaan seperti apa. Di sini bisa kita lihat contoh pendapatannya apa saja. Ada bunga dan syariah ya, pendapatan bunga dan pendapatan syariah begitu, dan pendapatan lainnya. Sedangkan beban itu disebut juga dengan biaya ya. Jadi ada pendapatan, ada biaya. Pendapatan adalah total yang didapatkan ya dari hasil operasi perusahaan. Kemudian beban adalah biaya atau dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai semua aktivitas operasionalnya. Nah, dilihat di sini ada laba operasional ya dan laba tahun berjalan. Ini laba bersihnya ya. Jadi laba adalah pendapatan tadi dikurangi dengan beban-beban ya. Jadi di sini ada pendapatan dan juga ada beban. Nah, hasilnya dikurangi setelah dikurangi dengan pajak ya. Hasilnya adalah laba tahun berjalan ya. Di tahun 2018 di sini labanya ada 32 triliun ya, dan di 2019 naik 34 triliun. Ada kenaikan sekitar 2 triliun pendapatan labanya ya. Nah, untuk kita lihat di sini ini adalah laba komprehensif ya, jadi kita tidak akan terlalu bahas karena ini adalah BRI itu memiliki grup ya, jadi biasanya dikonsolidasi atau digabung semua laporannya, dan ini adalah gabungan dari banyak perusahaan yang tergabung dalam grup BRI. Oke, tadi kita sudah bahas tentang laporan keuangan dan angka-angka yang ada di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menyusun angka-angka tersebut menjadi laporan keuangan. Nah, prosesnya disebut dengan akuntansi atau accounting. Di sini saya tuliskan definisi akuntansi menurut American Accounting Association ya. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian, keputusan yang jelas dan tegas bagi semua yang menggunakan informasi tersebut. Jadi, akuntansi merupakan sebuah siklus atau proses ya, serangkaian proses-proses. Nah, selanjutnya juga ini ada definisi akuntansi dari beberapa sumber ya. Accounting or accountancy is the measurement ya, pengukuran, processing, pemrosesan,
and communication of financial and non-financial information about economic entities. Jadi informasi tentang keuangan maupun non-keuangan yang terjadi di dalam sebuah entitas bisnis atau ekonomi ya, such as business and corporation ya. Jadi sebenarnya tidak hanya perusahaan profit yang mengejar profit saja, tapi juga perusahaan non-profit juga menggunakan laporan keuangan ya. Accounting, which has been called the language of the business, measures the result of an organization's economic activities and conveys this information to a variety of users, including investor, creditors, management, and regulators. Jadi penggunanya tadi ya sudah banyak, dan akuntansi sendiri disebut sebagai language of business karena memang tujuannya adalah menghasilkan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut merupakan media komunikasi. Maka akuntansi sendiri disebut dengan bahasa bisnis gitu. Selanjutnya ini adalah gambaran singkat bagaimana akuntansi itu dilakukan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi identifikasi aktivitas bisnis yang terjadi dalam satu perusahaan ya. Satu transaksi itu satu aktivitas bisnis ya. Jadi misal ada transaksi penjualan, itu adalah satu event bisnis atau satu aktivitas bisnis. Kemudian yang kedua adalah recording atau mencatat. Setelah kita mengidentifikasi transaksi yang terjadi, selanjutnya kita melakukan pencatatan. Nah, pencatatan sendiri di sini kita sering sebut istilahnya adalah penjurnalan. Jadi kita mencatat atau menjurnal transaksi yang tadi terjadi. Misal penjualan, berarti kita harus menjurnal transaksi penjualan. Kemudian yang selanjutnya adalah communication, ya, atau mengkomunikasi, ya, melaporkan, membuat atau menyusun laporan keuangan tersebut yang sudah disusun dari berbagai banyak aktivitas transaksi, dijadikan satu, kemudian itu dilaporkan sebagai media komunikasi ya. Nah, yang terakhir biasanya digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada accounting cycle. Ini kita bisa lihat, ini akan kita bahas dalam sesi-sesi selanjutnya ya, dalam pembahasan selanjutnya. Ada yang pertama tadi saya katakan identifikasi transaksi, kemudian yang kedua adalah penjurnalan atau menjurnal. Dan yang ketiga adalah posting ke buku besar. Jadi tadi dari jurnal ya kita masukkan ke buku besar, kemudian masuk ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ada jurnal penyesuaian atau adjusted entries. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir setelah disesuaikan, maka ada laporan keuangan, disusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk memulai transaksi baru atau pencatatan baru di periode selanjutnya, kita harus melakukan penutupan atau jurnal penutup begitu. Itu adalah sekilas tentang siklus akuntansi yang terjadi dalam satu periode. Nah, setelah kita sedikit tahu tentang akuntansi, nah kita sekarang lihat profesi-profesi yang terkait ya. Dan di sini saya hanya membatasi 2 profesi saja. Sebenarnya ada banyak profesi atau karir yang bisa dikembangkan dari bidang akuntansi. Namun karena kita fokus pada bidang akuntansi saja dulu, maka saya bahas secara singkat ya. Ada 2. Yang pertama adalah akuntan, dan yang kedua adalah akuntan publik atau auditor ya. Nah, akuntan dan akuntan publik ini adalah 2 profesi yang berbeda, namun dua-duanya itu sangat mendasar dari bidang akuntansi. Akuntan tugasnya adalah menyusun laporan keuangan ya, dimulai dari tadi proses identifikasi hingga proses pelaporan ya, itu disusun oleh seorang akuntan di dalam perusahaan. Jadi akuntan di perusahaan tugasnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, biasanya akuntan ini kerjanya di perusahaan dan dia memiliki tim ya, dan biasanya akuntan-akuntan ini nanti bekerja sama untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, akuntan publik atau auditor itu tugasnya adalah memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh akuntan. Jadi, akuntan publik tugasnya adalah memberikan judgement atau keputusan atau pendapat atau opini apakah laporan keuangan yang disusun oleh akuntan di perusahaan tersebut wajar atau tidak wajar. Jika terjadi kecurangan atau fraud atau penggelapan atau penyelewengan aset, maka akuntan publik di sini bisa memberikan opini bahwa laporan keuangannya tidak wajar. Ya, jadi auditor atau akuntan publik tugasnya adalah menilai bagaimana laporan keuangan tersebut disusun. Nah, akuntan publik tidak bekerja pada satu perusahaan, namun bersifat independen. Dia adalah pihak independen, jadi dia berdiri sendiri, dia memiliki kantor, ya, dan tugasnya dia adalah menilai tadi apakah laporan keuangan yang disusun oleh akuntan itu wajar atau tidak. Ada banyak profesi-profesi lain di luar ya, seperti konsultan pajak, konsultan bisnis yang juga berangkat dari bidang akuntansi. Namun fokus pada pembahasan kali ini saya hanya membatasi pada akuntan dan akuntan publik.
Selanjutnya, standar akuntansi yang digunakan di Indonesia. Ya, standar akuntansi yang digunakan di Indonesia disebut dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, gitu ya. Nah, bukunya biasa kita sebut dengan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, SAK atau PSAK ini merujuk pada standar internasional ya untuk penyusunan laporan keuangan yang disebut dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard ya. Nah, di dunia ini ada berbagai negara yang menggunakan IFRS, namun juga ada yang memiliki standar tersendiri. Biasanya di wilayah Amerika mereka menggunakan GAAP atau GAAP. GAAP singkatan dari Generally Accepted Accounting Principle dan biasanya digunakan di wilayah Amerika ya. Nah, di Indonesia sendiri mengacu yang ke IFRS gitu. Nah, untuk ikatan profesinya ya, untuk akuntan-akuntan yang ada di Indonesia itu bisa bergabung di dalam satu lembaga profesi yang dinamakan dengan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, member dari IFAC ya, International Federation of Accountants. Jadi secara internasional itu biasanya IAI itu bergabung dengan IFAC ya untuk lembaga atau organisasi internasionalnya. Sedangkan untuk akuntan publik itu juga memiliki lembaga profesi yang disebut dengan IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, biasanya seorang akuntan publik itu berangkat dari seorang akuntan ya. Jadi akuntan publik adalah seorang akuntan yang dia biasanya mengambil sertifikasi ya untuk menjadi seorang akuntan publik. Gelarnya biasanya disebut dengan CPA atau Certified Public Accountant yang dikeluarkan oleh IAPI begitu. Jadi biasanya anggota IAPI itu juga anggota IAI juga karena berangkat dari seorang akuntan. Itu saja materi kali ini yang sudah saya bahas tadi ya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa melihat sedikit latihan yang ada di sesi kali ini. Terima kasih sudah ikut dalam pembahasan kali ini. Kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa.